Dalam edisi Dark Psychology kali ini, mari kita bahas bersama tentang hubungan toksik. Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang selalu kembali pada orang yang sama dalam hubungan yang toksik? Mengapa orang tersebut seringkali memilih jalan yang penuh luka, padahal tahu ada jalan lain yang lebih tenang? Meskipun lebih banyak air mata daripada tawa, orang tersebut tetap bertahan. Kadang mereka bahkan rela menahan sakit hanya demi secuil harapan bahwa semuanya akan berubah. Mereka tahu ini salah, mereka tahu ini menyakitkan, tapi ada sesuatu yang membuatnya sulit pergi. Ada rasa takut kehilangan, takut kesepian, atau mungkin takut menghadapi dunia tanpa pasangan toksiknya. Rasanya seperti terjebak dalam labirin yang dibangun sendiri. Setiap sudutnya penuh kenangan, harapan, dan janji yang tak kunjung ditepati dalam siklus hubungan toksik. Luka tidak memilih siapa yang akan ia datangi. Mereka memilih seseorang yang meredupkan cahaya mereka, membuat mereka meragukan nilai diri. Kadang, mereka lupa bahwa mereka layak dicintai tanpa harus terluka. Sama seperti setiap orang, mereka mendapatkan cinta yang tulus, tapi justru terjebak dalam pelukan yang membawa badai. Mereka berharap pelukan itu bisa menghangatkan, padahal justru membuat semakin dingin. Seringkali, ini berakar dari luka masa lalu yang belum sembuh. Luka-luka itu membentuk cara mereka memandang cinta dan diri sendiri. Mungkin mereka diajarkan bahwa cinta itu harus penuh perjuangan dan drama, bahwa ada syarat ketika menjadi layak dicintai. Ketika ketenangan datang, justru terasa aneh. Mereka terbiasa dengan gelombang emosi, sehingga damai malah terasa asing dan menakutkan. Mari kita selami hati mereka, atau mungkin kita sendiri yang saat ini sedang terjebak dalam hubungan toksik. Pahami kenapa tertarik pada api meski tahu itu membakar. Mungkin di balik rasa sakit itu ada pelajaran yang belum kita pahami. Perjalanan ini mungkin menyakitkan, tapi ini langkah pertama untuk sembuh. Setiap langkah kecil adalah keberanian untuk memilih diri sendiri. Saatnya memilih cinta yang menenangkan jiwa, bukan yang mengoyak. Cinta yang membuatmu merasa cukup, bukan yang membuatmu terus bertanya-tanya. Karena kita semua berhak mendapatkan cinta yang membangun, bukan menghancurkan. Ingat, luka bukan takdir. Kita bisa memilih untuk sembuh dan bahagia. Ini Rani, perempuan mandiri, karier, cemerlang, selalu tersenyum. Tapi di balik citra kuatnya, ada hati yang rapuh. Rani punya kekasih, Bayu, yang di mata orang lain tampak sempurna. Hanya Rani yang tahu sisi gelap Bayu, sumber bahagia sekaligus luka terdalamnya. Teman-teman bertanya, kenapa Rani bertahan dengan seseorang yang sering membuatnya menangis? Kekuatan Rani jadi topeng, menutupi penderitaan yang ia simpan sendiri. Ia malu mengakui kelemahannya, takut dinilai lemah. Rani terjebak dalam citra yang ia bangun sendiri. Seringkali, orang yang terlihat paling kuat justru paling sulit meminta tolong. Dia tahu apa yang benar, tapi ada kekuatan tak terlihat yang menahannya untuk pergi. Hubungan Rani dan Bayu seperti roller coaster emosi. Ada hari-hari manis. Bayu memuji dan membuat Rani merasa istimewa. Tapi kebahagiaan itu tak pernah lama. Bayu bisa berubah dingin dan kritis tanpa alasan. Kata-katanya tajam, mengiris harga diri Rani. Setelahnya, Bayu menghilang, meninggalkan Rani dalam kebingungan dan rasa bersalah. Rani mulai menyalahkan diri sendiri, mencari-cari kesalahan. Lalu Bayu kembali, seolah tak terjadi apa-apa, dengan permintaan maaf manis. Siklus ini terus berulang, puncak kebahagiaan, jurang kesedihan, lalu harapan baru. Pola ini adiktif, membuat Rani kecanduan drama emosional. Ketenangan terasa membosankan. Ia rela menahan sakit demi kebahagiaan sesaat. Rani tak sadar, cinta sehat seharusnya tak seperti roller coaster. Cinta sehat adalah rumah yang aman, bukan badai yang melelahkan. Tapi ia belum bisa melepaskan diri dari siklus ini. Apa yang dialami Rani bukan sekedar cinta buta. Ada proses psikologis yang jauh lebih rumit yang bekerja di balik layar. Banyak orang mengira bertahan dalam hubungan menyakitkan adalah soal perasaan semata.
Padahal ada mekanisme dalam otak dan emosi yang membuat seorang sulit melepaskan diri. Salah satunya adalah trauma bonding, yaitu ikatan emosional yang terbentuk dari siklus perilaku baik dan buruk yang terus berulang. Hubungan seperti ini membuat seseorang merasa terjebak, seolah-olah tidak akan ada jalan keluar. Setiap kali Rani disakiti, lalu Bayu tiba-tiba bersikap manis, otak Rani melepaskan hormon bahagia seperti dopamin dan oksitosin. Sensasi lega dan bahagia ini sering disalahartikan sebagai cinta sejati, padahal sebenarnya hanya reaksi kimia sesaat. Pola ini diperkuat oleh penguatan sesekali, mirip seperti bermain mesin slot di kasino. Kita tidak pernah tahu kapan akan mendapat hadiah, tapi harapan itu membuat kita terus mencoba, terus menunggu momen-momen manis yang tak pasti. Kebaikan Bayu yang datang tak terduga membuat Rani terus menanti jackpot emosional. Ia berharap mungkin kali ini segalanya akan berubah, padahal siklusnya selalu berulang. Seringkali, pola ini berakar dari masa kecil, dari pengalaman di mana cinta dan perhatian harus diperjuangkan atau diberikan secara bersyarat. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkaran seperti ini belajar bahwa cinta itu harus dikejar, bukan diterima begitu saja. Tanpa sadar, saat dewasa, kita cenderung mencari pasangan yang membuat kita harus berjuang keras. Karena itulah pola cinta yang kita kenal sejak kecil. Pola ini terasa nyaman meski menyakitkan. Kombinasi trauma bonding, penguatan sesekali, dan pola masa kecil menciptakan penjara emosional yang sulit ditembus. Seseorang bisa merasa terjebak, bahkan ketika tahu hubungan itu menyakitkan. Rani tidak bertahan karena ia menyukai rasa sakit, tapi karena otaknya sudah terbiasa dan percaya bahwa siklus ini adalah bentuk cinta yang sebenarnya. Ia tetap tinggal karena dinamika ini terasa sangat familiar dan aman, meski sebenarnya penuh luka. Memahami mekanisme ini adalah langkah pertama untuk sadar ini bukan cinta sejati, melainkan keterikatan yang lahir dari luka lama. Dengan kesadaran dan bantuan yang tepat, pola ini bisa diubah dan jalan menuju penyembuhan pun terbuka. Untuk memahami pola ini, kita harus bertemu inner child, anak kecil dalam diri kita. Inner child adalah bagian dari diri yang membawa kenangan, emosi, dan pengalaman masa kecil, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Ia adalah suara lembut yang kadang terbaikan, namun selalu ada di dalam hati kita. Sosok kecil ini menyimpan luka dan keyakinan masa lalu. Ia membawa cerita tentang rasa takut, harapan, dan kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi. Kadang, luka-luka itu muncul dalam bentuk rasa cemas, marah, atau sedih tanpa sebab yang jelas. Seringkali, ialah yang mencari cinta lewat hubungan kita sekarang. Inner child ingin merasa dicintai, diterima, dan aman, sehingga ia berusaha memenuhi kebutuhan itu melalui orang lain. Bayangkan kamu duduk bersama dirimu versi kecil. Tanyakan apa yang ia rasakan, dengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Mungkin ia ingin didengar, dipeluk, atau sekadar ditemani. Mungkin ia merasa harus sempurna agar diterima, atau merasa tak terlihat. Bisa juga ia menyimpan rasa bersalah atau takut ditinggalkan. Ketika bertemu pasangan yang membuatmu merasa tak cukup, inner childmu merasa familiar. Situasi itu mengingatkannya pada pengalaman lama yang belum selesai. Dengan menyembuhkan hubungan dengan diri sendiri, pola lama mulai berubah. Kita mulai mengenali kebutuhan dan batasan diri, serta belajar mencintai diri apa adanya. Kita tak lagi mencari validasi dari orang yang salah. Kita menjadi dewasa yang mampu merawat dan menerima diri sendiri, serta membangun hubungan yang lebih sehat dan penuh cinta. Saat bertahan dalam hubungan menyakitkan, apa yang sebenarnya kamu kejar? Seringkali bukan orangnya yang kamu inginkan, tapi perasa spesial di momen-momen indah. Kita kecanduan validasi, merasa berharga hanya saat pasangan memuji. Kita menyerahkan nilai diri ke tangan orang lain. Seringkali yang kita cari adalah pengakuan bahwa kita cukup. Tak jarang, kita lebih takut pada kesepian dan ketidakpastian daripada rasa sakit yang familiar. Tapi apa yang kamu cari tak akan ditemukan pada orang yang terus melukaimu. Jawabannya hanya bisa kamu temukan di dalam dirimu sendiri. Menyadari kamu terjebak dalam siklus toksik adalah langkah besar. Setelah sadar, ambil tindakan kecil. Tak perlu langsung pergi.
tapi mulai bangun kekuatanmu. Menulis jurnal bisa jadi alat ampuh. Catat perasaanmu, baca kembali saat mulai goyah. Jurnal jadi pengingat nyata tentang realitas hubunganmu. Bangun harga dirimu kembali. Lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia di luar hubungan. Setiap pencapaian kecil mengingatkan nilaimu tak ditentukan pasanganmu. Isi hidupmu dengan hal positif. Kurangi ruang untuk toksisitas. Cari dukungan, cerita pada teman, keluarga, atau profesional. Mendengar perspektif luar bisa membantumu melihat lebih jernih. Meminta bantuan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Ini tanda kamu memilih dirimu sendiri. Setelah badai emosional, saatnya beri afirmasi pada dirimu. Ucapkan, "Aku layak dicintai," dengan tulus dan sepenuhnya. Kamu tak perlu mengemis cinta atau mengorbankan harga diri. Jangan biarkan perlakuan buruk meredupkan cahayamu. Cinta sehat tak membuatmu cemas atau ragu pada diri sendiri. Cinta sehat terasa seperti pulang ke rumah, aman dan nyaman. Maafkan dirimu karena bertahan terlalu lama. Kamu melakukan yang terbaik. Sekarang, kamu tahu kamu pantas mendapatkan cinta yang damai. Melepaskan hubungan toksik bukan akhir, tapi awal perjalanan mencintai diri sendiri. Jangan lupa share, like, dan komen video ini, agar kami terus semangat membuat perubahan-perubahan kecil ke arah lebih baik.